Timnas Indonesia, saudara, akan menjalani dua laga krusial dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Juru taktik Timnas Patrick Kluivert menginginkan anak asuhnya dapat meraih 3 poin dalam setiap pertandingan lawan Tiongkok dan Jepang yang dijadwalkan pada bulan Juni nanti. Bukan tanpa alasan, Indonesia masih berpeluang untuk lolos langsung Piala Dunia jika mampu mengunci kemenangan. Meski demikian, pelatih berpaspor Belanda itu mengakui Tiongkok dan Jepang punya kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Lawan Tiongkok tidak bisa dianggap remeh. Kenapa? Karena pelatih Tiongkok, Branko Ivanovic, saudara, akan menurunkan tim terbaiknya pada kesempatan kali ini. Membawa pemain naturalisasi Jiang Guantai, Sergino, dan Yang Min Yang. Ivanovic juga memboyong wonderkid 18 tahun, Wang Yudong, yang dijuluki sebagai Lamin Yamal dari Tiongkok ke Indonesia. Pemain kelahiran tahun 2006 ini menunjukkan penampilan luar biasanya. Bahkan di Liga Super Cina 2025, ia mencetak 8 gol dari 12 pertandingan. Nah, itu tadi strategi yang dipersiapkan oleh Tiongkok. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Jepang? Nah, ini melawan Jepang kita masih punya harapan karena bagi Jepang laga ini tidak ada artinya. Apalagi fokus Jepang langsung di laga Piala Dunia. Negeri matahari terbit itu secara mengejutkan memilih untuk merombak besar-besaran skuadnya dalam menghadapi Australia dan Indonesia. Pelatih Hajime Moriyasu memutuskan memanggil mayoritas pemain lapis kedua dan bahkan menyertakan 7 debutan yang belum pernah tampil untuk timnas senior sebelumnya. Apa alasannya? Karena Jepang sudah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Lantas bagaimana dengan kita, Indonesia? Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan perdananya pada Senin kemarin 26 Mei di Bali. Latihan yang digelar di Bali United Training Center ini sampai Senin kemarin baru diikuti 23 pemain, antara lain ada Ole Romeni, Marcelino Ferdinand, dan Ricky Kambuaya. 9 pemain yang belum datang seperti Mads Hilgers, Martin Pas, dan Jay Itzes masih dalam perjalanan menuju Bali dan saat ini sebenarnya sudah tiba di Bali, saudara. Di hari pertama, skuad Merah Putih baru menjalani menu ringan latihan lantaran para pemain masih kelelahan akibat jet lag dan letih berkompetisi. This is the first time that we are on the pitch, so we got more time than in the first games against Australia and Bahrain. So we really have the time to train the exact things that we want to see back in the game. Ada yang menarik di latihan perdana timnas di Bali, yaitu Stefano Lillipali yang turut serta berlatih. Ia merasa senang bisa kembali dipanggil timnas Indonesia. Pano bilang akan memberikan penampilan terbaik hingga menghadiahkan kemenangan bagi skuad Garuda saat kontra Tiongkok. Terakhir kali bomber 35 tahun itu dipanggil timnas, yakni kala Indonesia menghadapi laga persahabatan kontra Burundi Maret 2023. Ya, bahagia saya bisa kembali bersama timnas. Ya, bahagia, rasa bahagia. Bagaimana melihat persaingan di timnas sendiri, Vano? Ya, bagus, suasana bagus. Ya, TC di sini sangat bagus, fasilitas top. Kita bisa fokus untuk 2 pertandingan ke depan. Saudara, jalan terjal rupanya menerjang perjalanan timnas Indonesia dalam 2 laga krusial nanti. Pasalnya skuad Garuda diterpa badai cedera. Mads Hilgers yang mengalami masalah hamstring, begitu pula dengan Sandy Walsh yang cedera saat memperkuat klubnya Yokohama F. Marinos. Tetapi manajer timnas Indonesia Sumarji memastikan Sandy Walsh akan bergabung awal Juni 2025 di Jakarta. Sebelumnya juga ada Ragnar Oratmangun tidak dipanggil Kluivert karena sakit. Selain itu, saudara, ada satu lagi nih pemain yang mengalami cedera, yakni adalah Septian Bagaskara. Karenanya Kluivert mengganti pemain Dewa United itu dengan Beckham Putra. Selama di Persib, Beckham tampil menonjol musim ini. Ia salah satu pemain penting yang membantu Maung Bandung juara Liga 1 2024-2025.
Berikutnya, saudara, jelang laga penting lawan Tiongkok 5 Juni nanti, Timnas kembali menjalani pemusatan latihan di hari kedua di Bali United Training Center, Gianyar, Bali. Di hari kedua, Selasa 27 Mei kemarin, gelandang andalan Persib Beckham Putra yang baru dipanggil Kluivert pun ikut bergabung. Beckham berlatih bersama dua pemain yang juga baru bergabung pada Selasa kemarin, yaitu ada Justin Hapner dan Calvin Verdong. Sesi latihan dipimpin langsung Coach Kluivert dan fokus pada latihan taktik juga strategi. Insya Allah prediksi ya yang penting kita bisa menang dan harus bagus lagi. Aman ya cuacanya di sini dibanding Bandung kan lebih dingin nih. Ya, Pengaruh nggak nih? sama aja. Sementara back timnas Indonesia Messi Hilgers dan Jai Itses juga sudah tiba di Bali hari ini, sudah siap bergabung mengikuti pemusatan latihan. Mes baru tiba karena baru melakoni pertandingan bersama klubnya FC20 hari Minggu kemarin. Namun Hilgers baru akan memulai latihan bersama Rizky Ridho CS pada Kamis besok karena hari ini pemusatan latihan diliburkan. Dengan kedatangan Hilgers, total sudah ada 28 dari 32 pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan. Sementara untuk Kevin Dix, ini adalah salah satu pemain yang sampai sekarang masih belum bergabung dalam pemusatan latihan di Bali. Dix, saudara, baru saja kelar bermain mengantarkan klubnya FC Copenhagen keluar sebagai juara Liga Denmark. Di akun Instagramnya, Kevin Dix menyebut tidak bisa bergabung dalam pemusatan latihan timnas di Bali karena ia masih harus membela klubnya FC Copenhagen di partai final Danish Cup melawan Silkeborg 29 Mei 2025. Berikutnya, peluang Emil Audero untuk menjadi starting 11 melawan Tiongkok sangat besar. Meski Emil gagal membawa Palermo promosi ke Serie A Italia, kegagalan ini menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Kiper yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat ini belum menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Ini tentu absennya Martin Pas membuat Emil Audero berpeluang besar diturunkan Kluivert saat lawan Tiongkok nanti. Lihat pemanggilan Reza ini keinginan pelatih untuk ini ya, untuk melihat alternatif. Karena posisi dua kiper utama itu sudah jelas, Martin Pas dan Audero. Kiper ketiga itu yang dicari, entah itu Nadeo, entah itu Hernando, atau sekarang ada pilihan Reza Arya. Lebih merupakan upaya pelatih untuk melihat alternatif, terutama pemain atau kiper yang punya prospek ke depan. Ini benar ini cara memilihnya. Jadi daripada memanggil Sahrul Trisna misalnya, memang lebih efektif kalau kita memanggil Reza yang secara usia masih lebih muda, lebih punya perkembangan ke depan. Nah, jadi ini cara berpikir yang tepat. Dari 32 nama yang memperkuat tim untuk laga lawan Tiongkok dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, tidak ada nama Elkan Bagot. Terakhir, Elkan Bagot mengenakan jersey merah putih pada Piala Asia 2023. Menurut Kluivert, Elkan sendiri yang meminta untuk sementara ini tak bergabung di timnas karena tengah fokus dan tak ingin kehilangan posisi di klub barunya. Elkan Bagot, I spoke with him before the qualification before Australia and Bahrain, and he told me that he was afraid to lose his position in the team where he was playing, so he rather not be called up. So that's why I didn't call him up. And from now, there are other players on his position who are doing well. Bersiap menatap lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia tengah memantapkan strategi dalam latihannya di Bali. Dengan 9 poin di posisi keempat, Indonesia akan berpeluang besar untuk lolos ke putaran berikutnya kalau meraih kemenangan lawan Tiongkok. Senada dengan target Kluivert yang membidik 6 poin di 2 laga kontra Tiongkok dan Jepang, masyarakat Indonesia turut mengamininya.